Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar pelajaran PAI materi Rasul Ulul Azmi. Baik, bersama Pak Anas kita akan belajar tentang Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Nah, Rasul Ulul Azmi itu terdiri dari 5 Rasul. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak, berikut akan disajikan riwayat singkat Rasul Ulul Azmi dari yang pertama, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Kalian tahu apa itu mukjizat Nabi Nuh alaihissalam? Ya, Nabi Nuh alaihissalam memiliki mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu mampu membuat kapal atau bahtera. Tujuan dari pembuatan bahtera atau kapal yang besar ini adalah perintah Allah untuk menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir yang sangat besar. Nah, Nabi Nuh saat banjir, beliau naik kapal bersama orang-orang yang beriman dan semua jenis binatang dengan berpasangan. Nah, orang yang durhaka tidak akan selamat pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah terkenal dengan sebutan atau gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Nabi Ibrahim salah satu Rasulul Azmi yang hidup pada masa Raja Namrud yang sangat zalim, musyrik, dan kufur. Nah, berbagai cobaan dan rintangan dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sehingga dalam rangka mempertahankan keimanannya, beliau rela dihukum oleh oleh Raja Namrud, yakni dengan dibakar. Namun ternyata Nabi Ibrahim tidak hangus. Yang ketiga adalah riwayat singkat Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa ini juga memiliki mukjizat yang luar biasa, ya. Nabi Musa alaihissalam adalah keturunan Bani Israel. Nabi Musa pada masa hidupnya berhadapan dengan Raja Fir'aun yang zolim. Raja Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Nah, Nabi Musa kemudian diberikan mukjizat oleh Allah, antara lain tongkat yang bisa berubah jadi ular, kemudian bisa membelah lautan saat menghadapi pasukan Raja Fir'aun. Kemudian berikutnya adalah riwayat singkat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Ini merupakan satu-satunya nabi, satu-satunya manusia yang lahir dari perantara ibu saja tanpa ayah. Kemudian Nabi Isa mengalami fitnah yang sangat luar biasa, ya. Nabi Isa oleh kaumnya sendiri saat itu akan disalib, ya. Namun Allah menyelamatkannya. Sehingga pada saat itu ada orang yang mirip dengan Nabi Isa, yakni Yahuda atau Yudas Iskariot, yang kemudian disalib. Kemudian Nabi Isa, ya, diangkat oleh Allah naik ke Mi'raj. Nah, kemudian berikutnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir memiliki mukjizat yang luar biasa, yakni Al-Quran. Nah, Nabi Muhammad diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Nabi Muhammad
semasa hidupnya juga mengalami berbagai macam rintangan dan cobaan yang luar biasa. Nah, kemudian dengan adanya Al-Quran yang merupakan mukjizat yang luar biasa ini, ya, Nabi Muhammad berhasil menjadi seorang tokoh atau pemimpin yang luar biasa. Nah, anak-anak, demikian riwayat singkat dari para rasul ulul azmi, ya. Semoga kalian bisa memahami ya. Kemudian Pak Anas akan melanjutkan dengan menyampaikan materi sikap terpuji para rasul ulul azmi, yakni teguh hati, tabah, dan sabar. Nah, ini adalah sikap utama yang dimiliki oleh para rasul ulul azmi, bahwa mereka itu menghadapi banyak sekali rintangan, cobaan, tantangan, namun mereka kesabarannya itu sungguh luar biasa, dan ini patut kita teladani. Nah, bagaimana cara meneladaninya? Yang pertama adalah kita itu harus menerapkan sifat teguh dan sabar dalam belajar, misalnya dalam mengerjakan tugas, jangan mengeluh ya anak-anak ya. Kemudian teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam pergaulan atau tidak cepat marah, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan. Nah, anak-anak, jika kita bisa meneladani sifat atau sikap Rasul Azmi ini, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Nah, sekian materi singkat tentang Rasul Ulul Azmi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.